yang pertama kali mendengarkan pasti menyentuh hatinya, Mbak. Mereka itu bagaimanapun itu kena hukum. Misalnya kan kalau agama yang kita yakini itu mereka kan ketika ditanya besok pertanggungjawabannya itu kan sama dengan orang normal. Satu hal yang membuat kami sangat tercengang itu adalah bahwa anak tuli itu miskin kosakata. Karena anak tuli itu kan memang dia tidak bisa menerima informasi apapun kecuali melihat. Mereka tidak pernah tahu Allah itu siapa, Allah itu apa, mendengar kata Allah pun tidak pernah. Adanya pondok ya Allah Gusti, kula sangat-sangat bersyukur sekali, bangga sekali, sangat-sangat terharu. Awal mula berdirinya pesantren Irhami Robbi ini berawal dari kami sebagai komunitas Jamaah Thoreko Syadziliyah yang berafiliasi di Pondok Peta Tulungagung. Itu kita selalu diajari untuk menjadi pribadi yang selalu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung pada ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Karena nilai yang terkandung di situ adalah menjadi pribadi yang mempunyai sifat empati terhadap orang lain, mempunyai kepekaan tinggi terhadap orang lain, mempunyai sifat yang penuh kasih sayang terhadap orang lain. Dan kami melihat anak-anak yang berkebutuhan khusus, yang tuna wicara dan tuli ini belum banyak mereka yang memperhatikan, apalagi berkaitan dengan pendidikan agama, berkaitan dengan hubungan ubudiyah antara seorang hamba dan Tuhannya. Kenapa santri kami kita fokuskan pada perempuan dulu, itu kita membaca peta kekuatan, Mas. Jadi sementara yang berani kita berspekulasi begitu ya, itu perempuan dulu. Karena yang kita berpikir bahwa perempuan kalau misalnya nanti menikah, walaupun dia tuli, tapi dia itu adalah Masdrusatul Ula. Dia adalah seorang ibu yang mungkin dari misalnya mengandung itu harus mempunyai pengetahuan, melahirkan dan lain sebagainya. Itu terkait juga dengan nanti fikih, akhlak dan lain sebagainya. Sehingga memang bismillah pada tanggal 27 Desember 2022 kami Jamaah Peta Tulungagung yang ada di Jepara menyatukan niat meluncing pesantren Tahfidz Tuli Irhami Robbi yang sementara khusus untuk santri tuli perempuan. Mereka itu bagaimanapun itu kena hukum. Misalnya kan kalau agama yang kita yakini itu mereka kan ketika ditanya besok pertanggungjawabannya itu kan sama dengan orang normal. Padahal kita tahu khususnya di Jepara sendiri belum ada satupun ya, misalnya Nyon Sewu dari NU sendiri kan ya belum ada toh kita memberanikan diri. Nah, banyak pesantren yang sudah memperhatikan anak-anak tuli itu Nyon Sewu afiliasinya di Aswaja An-Nahdiyah. Mohon maaf ya, kita tahu dari kode-kodenya. Ini juga kemudian yang menguatkan kami bahwa kita harus bicara di ruang ini. Paling tidak kalau misalnya belum ada yang memulai, kita mulai dulu.
di sini tidak ditekankan untuk ditetapkan biaya. Kita pakai subsidi silang, di mana yang punya biaya penuh dia bisa membayar, tapi di mana yang tidak mampu kita akan subsidi dari dalam. Selama ini kelangsungan pondok mulai dari makan pagi, siang sampai malam, alhamdulillah dihandle sama donatur. Kalau misal kita dikasih rezeki tiap hari, itu pun nggak ada artinya. Itu semua Allah yang mengatur. Tapi dari rezeki yang kita dapatkan itu ada hak untuk mereka, biar di masyarakat nanti bisa diterima. Alhamdulillah sudah tersistem di otaknya. Ketika bangun pasti sebelum subuh. Sebelum subuh persiapan wudhu, yang karena setelah sholat subuh kan ada hafalan. Jadi sebelum subuh mereka persiapan untuk menghafal surat-surat pendek. Setelah itu adzan subuh, mereka persiapan sholat bersama yai. Setelah sholat kita langsung baris untuk hafalan, setoran hafalan. Setelah itu mereka bersih diri, makan, terus persiapan sekolah, berangkat sekolah ke SLB, diantar oleh supir yang dari pondok sampai siang. Kalau kegiatan di sekolah mungkin ya belajar ataupun ada vokasi yang ada di sekolah, sampai siang dijemput sekitar jam 1. Jam 1 dijemput oleh supir, langsung pulang ke pondok. Untuk jam 1 sampai menjelang asar itu free, yang dimana teman-teman boleh, yang mau menghafal boleh, yang mau mengajarkan tugas dari sekolah boleh, yang mau nyetrika, nyuci atau bersih-bersih yang lain boleh, sampai sholat asar, persiapan sholat asar. Setelah sholat bersih-bersih terlebih dahulu, ada yang menyapu, ada yang mandi, sampai menjelang setengah 5 baru ngaji bersama Abah Yai, ngaji Al-Quran, membaca Al-Quran. Terus sampai maghrib, menjelang maghrib sholat maghrib. Setelah itu setelah sholat setor hafalan zikir khusus Irhamni Robbi untuk teman-teman tunarungu. Setelah itu sampai menjelang isya, setelah setoran ada waktu diniyah bersama saya, diniyah umum yaitu akhlak, fikih, dasar. Terus menjelang isya sholat isya. Setelah itu belajar umum, belajar ahli, membaca, menghitung sampai jam 9. Jam 9 istirahat sampai sholat subuh lagi. Cara mengajarkan anak-anak pembelajaran Al-Quran, yang pertama memang lewat oral atau lewat vokal kayak a, ba, ta. Kalau memang anak-anak tidak bisa, itu baru dibantu dengan kayak tisu peragaan. Ba itu ada angin-angin sehingga tisunya itu bisa bergetar. H nanti kita pegang dadanya, anak itu disuruh pegang dada saya kayak gitu, biar bisa mengeluarkan huruf H kayak gitu. Metode tersebut terasa sangat efektif karena anak-anak kan bisanya melihat dan merasakan getaran. Kalau kita pakai pegang dada kayak gitu, anak-anak bisa merasakan hal itu dan bisa menirukan apa yang kita ucapkan. Di pesantren kami itu juga memberlakukan program vokasi. Karena tadi mimpi kami itu kesetaraan, itu kenapa vokasi ini sangat menurut kami penting kita desakkan, itu dalam rangka apa? Membekali santri kami setelah nanti di sini itu ada bekal keterampilan yang dia punya. Jadi di awal dulu 40 hari pertama santri itu memang setiap hari Sabtu dan Ahad, karena kan libur tuh. Itu memang kita drill beberapa handmade ya, kreativitas tangan, misalnya kayak menyulam, terus melukis yang dasar-dasar, merajut, menjahit, tapi kita acak selama 40 hari. Kemudian kita coba analisa dan evaluasi.
Kemudian kita juga tanyakan kepada santri, kamu hobinya apa begitu. Harapannya adalah kita bisa petakan potensi dari skill anak yang berupa vokasi. Saya ini bisa dibilang itu belajar dari dia. Dari kekurangan dia itu saya jadi lebih banyak tahu gitu. Bahasa isyarat yang asalnya nggak bisa jadi tahu. Terus anak-anak ini itu lebih banyak bisanya. Kayak anak saya itu nari bisa, masak tata boga bisa, rias bisa. Pokoknya segalanya yang saya belum bisa malah dia lebih bisa gitu. Adanya pondok ya Allah Gusti, kula sangat-sangat bersyukur sekali. Bangga sekali. Sangat-sangat terharu. Satu hal yang membuat kami sangat tercengang itu adalah bahwa anak tuli itu miskin kosakata. Karena anak tuli itu kan memang dia tidak bisa menerima informasi apapun kecuali melihat. Mungkin pembiasaannya kurang dan lain sebagainya, digulawentah dengan sangat tradisional begitu, sebisanya orang tua. Akhirnya ketika di meja makan pada waktu itu, kita coba tanya, ini namanya apa? Pada waktu itu tuh gelas. Mereka tidak tahu. Mereka taunya fungsinya untuk begini. Ini saja minum itu dia tidak tahu. Begitu. Sampai seperti itu. Sebagian besar, mungkin bisa dikatakan 80-90% dari semua disabilitas tunarungu pasti minim tentang ilmu agama. Nah, di mana kami mungkin kesulitan untuk mengajarkan bahwa mungkin yang dasar tentang Allah saja kita kesulitan. Dalam artian mereka tidak pernah tahu Allah itu siapa, Allah itu apa, mendengar kata Allah pun tidak pernah. Nah, maka dari itu mungkin tantangan terbesar adalah mengenalkan ilmu agama yang dasar itu sangat sulit bagi awalan. Rasa ingin menyerah kadang yang namanya manusia gitu. Tapi balik lagi dengan niat awal ingin membantu mereka untuk mengetahui bagaimana agama Allah itu, bagaimana tugas-tugas sebagai perempuan yang tidak mudah, sehingga tetap menguatkan hati untuk bagaimana caranya kita kembali ke niat yang awal. Ketika pas ada kesempatan mengajar langsung, itu memang timbul secara spontan itu rasa haru, rasa sedih, sekaligus bersyukur, Mas, bahwa ternyata kita itu banyak lebih beruntung dari mereka. Untuk yang pertama kali mendengarkan pasti menyentuh hatinya, Mas. Kita pun yang sudah terbiasa pasti untuk yang menghafal dia mengucapkan saja kami sangat terketuk hati. Kami dari pesantren Tahfidz Tuli Irham Nairobi ini selalu bersedia membersamai putra-putri jenengan dengan pola pembelajaran pesantren. Kami juga mendampingi putra-putri panjenengan untuk bisa mempunyai skill khusus ya berupa pelajaran vokasi. Harapannya itu akan menjadi bekal untuk santri kami menatap masa depan dan tidak merasa inferior ketika bersosial yang lebih luas begitu. Pesan untuk teman-teman tuli dan dengar, tetap semangat ya, karena kita semua setara. Nggak usah malu, yakin pada Allah. Allah Maha Baik. Kita semua sayang semua. I love you.